Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 14 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu hanya di dalam anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu dan mendengarkannya, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami agar kami semua mengerti dan hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Silakan, Saudara Peter. Shalom, selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita hari ini, 14 Maret 2021, dengan judul Mengasihi dan Berbaik Hati. Ayat tema, peliharalah kasih persaudaraan. Ibrani 13 ayat 1. Tidak ada anggota keluarga yang dapat mengurung dirinya di dalam dirinya sendiri. Kalau ia dipenuhi dengan kasih Kristus, ia akan menyatakan sopan santun, kemurahan hati, penghargaan lemah lembut terhadap perasaan orang lain, dan akan menyampaikan kepada rekan-rekannya, melalui tindakan kasihnya, perasaan yang lemah lembut, bersyukur dan berbahagia. Akan dinyatakan bahwa ia sedang hidup untuk Yesus, dan setiap hari memperoleh pelajaran di kakinya, menerima terangnya dan damai sejahteranya. Usaha mempertumbuhkan kepantasan hidup yang paling teliti pun tidaklah cukup untuk menghalangi segala kecerewetan, pertimbangan yang kasar, dan perkataan yang tidak pantas. Kehalusan yang benar tidak akan pernah dinyatakan selama diri dianggap sebagai tujuan yang tertinggi. Kasih mesti berdiam di dalam hati. Seorang Kristen yang saksama menarik segala pendorong tindakannya dari kasih hatinya yang dalam bagi Tuhannya. Mulai dari akar-akar kasih sayangnya bagi Kristus, mengalirlah suatu perhatian yang tidak mementingkan diri sendiri kepada saudara-saudaranya. Dari segala perkara yang diusahakan, disayangi, dan dipertumbuhkan, tidaklah ada suatu pun yang begitu bernilai sebagai hati yang suci di dalam pemandangan Allah. Suatu kelakuan diliputi dengan pengucapan syukur dan damai sejahtera. Kalau keharmonisan kebenaran ilahi dan kasih ada di dalam hati, itu akan bercahaya di dalam perkataan dan perbuatan. Roh kedermawanan yang tulen mesti berdiam di dalam hati. Kasih membagikan kepada pemiliknya anugerah, kepantasan, dan keelokan tingkah laku. Kasih menyinari wajah dan melembutkan suara, dihaluskannya dan ditinggikannya manusia itu seluruhnya. Dipimpinnya ia ke dalam keharmonisan dengan Allah, karena itu adalah suatu sifat surga. Janganlah biarkan sifat mementingkan diri hidup di dalam hati atau mendapat tempat di dalam rumah tangga. Kalau semua adalah anggota keluarga kerajaan, akan ada kesopanan yang benar dalam kehidupan rumah tangga. Tiap-tiap anggota keluarga itu akan berusaha membuat senang semua anggota keluarga yang lain. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Manusia adalah makhluk sosial. Itu sebabnya Ellen G. White menuliskan dalam The Youth Instructor, Juni 22 tahun 1893 paragraf 1 yang berbunyi, tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, Para Nabi dan Bapa, volume 1, halaman 35, paragraf pertama. Manusia tidaklah dijadikan untuk hidup seorang diri. Ia harus menjadi satu makhluk sosial. Tuhan sendiri berkata, tidaklah baik seorang manusia hidup sendiri.
Oleh karena itu, renungan hari ini memberikan nasihat bagi umat Allah yang belajar di sekolah Kristus untuk menjadi makhluk sosial yang seperti Kristus. Nah, bagaimana untuk menjadi makhluk sosial yang seperti Kristus? The Youth Instructor, Juni 22, tahun 1893, paragraf 2, melanjutkan. Ketika kita menempatkan diri kita pada posisi di mana kita akan menangkap sinar terang matahari kebenaran, kita meminta segenap hati dalam menyebarkan suasana yang menyenangkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi saluran terang yang hidup. Dalam renungan pagi tahun lalu, kita sudah pelajari bahwa matahari kebenaran adalah Yesus Kristus. Namun untuk menyegarkan, mari kita baca kembali kutipan berikut ini yang terdapat dalam The Adventist Home halaman 343 paragraf 1 yang berbunyi, "Tutuplah jendela-jendela jiwa ke arah dunia dan bukalah ke arah sorga. Jika suara Anda terangkat dalam doa ke sorga untuk terang, Tuhan Yesus yang adalah terang dan hidup, damai dan sukacita akan mendengar seruanmu. Dia, matahari kebenaran, akan menyinari kamar-kamar pikiranmu, menerangi bait suci jiwa." Matahari kebenaran itu adalah Kristus, sebab Dia adalah terang dan Dia juga kebenaran. Kutipan sebelumnya berkata, kita akan menangkap sinar terang matahari kebenaran, maka kita menjadi saluran terang yang hidup bagi sesama. Nah, dengan mengizinkan terang matahari kebenaran masuk ke dalam hati kita, maka itu artinya mengizinkan Kristus masuk ke dalam hati kita. Terang Kristus menguasai hati kita. Nah, apakah terang Kristus itu? Kita lanjutkan dalam Gospel Workers edisi 1892 halaman 45 paragraf 1 yang berkata, Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Itu dibandingkan dengan garam karena kualitas pengawetannya dan ragi yang secara diam-diam mengerahkan kekuatan transformasi. Jelas melalui penjelasan roh nubuat bahwa matahari kebenaran itu adalah Yesus Kristus, dan terang matahari kebenaran yang masuk dalam hati kita adalah rohnya Kristus. Karenanya, untuk kita menjadi saluran terang yang hidup, kita harus menerima terang matahari kebenaran, yaitu rohnya Kristus itu sendiri. Kemudian renungan hari ini ada menyatakan tentang dipenuhi dengan kasih Kristus. Apakah kasih Kristus tersebut? Perhatikan penjelasan renungan pagi tahun lalu berikut ini dalam Pulang ke Rumah halaman 56 paragraf 3 yang berbunyi, kuasa kasih Kristus mengadakan perubahan tabiatnya. Inilah hasil yang pasti di dalam persatuan dengan Kristus. Jika Kristus tinggal dalam hati, maka semua tabiat akan diubahkan. Roh Kristus, kasih-Nya melembutkan hati, menaklukkan jiwa, serta meluhurkan pikiran-pikiran dan keinginan terhadap Allah dan sorga. Sebagai informasi, tulisan yang warna merah tidak diterjemahkan dalam renungan tersebut, tetapi ada dalam tulisan aslinya. Kalimat ini penting karena menyatakan bahwa kuasa kasih Kristus yang mengadakan perubahan karakter adalah hasil yang pasti dalam persatuan dengan Kristus. Dan kita bisa lihat dalam kalimat yang ditandai kuning bahwa semua karakter kita akan diubahkan jika Kristus tinggal dalam hati kita. Bagaimana caranya? Lihat yang ditandai warna hijau, melalui kehadiran Roh Kristus. Karenanya, kasih Kristus itu adalah hasil dari tinggalnya Roh Kristus dalam hati kita. Dan bila kasih Kristus memenuhi hati kita, renungan hari ini berkata, kita akan menyatakan sopan santun, kemurahan hati, penghargaan, lemah lembut terhadap perasaan orang lain, perasaan yang lemah lembut, bersyukur, dan berbahagia. Inilah yang renungan hari ini nasihatkan, yaitu bahwa untuk dapat mengasihi dan berbaik hati, kita harus memiliki kuasa kasih Kristus. Dan itu adalah hasil dari persatuan kita dengan Kristus oleh menerima Roh-Nya yang kudus. Persatuan dengan Kristus artinya tinggal di dalam Yesus. Perhatikan penjelasan berikut ini dari Signs of the Times,
Maret 23 tahun 1888 paragraf 5 yang berkata, "Tinggallah dalam aku adalah kata-kata yang sangat penting. Tinggal di dalam Kristus berarti suatu iman yang hidup, yang sungguh-sungguh, yang menyegarkan, yang bekerja dengan kasih dan menyucikan jiwa. Itu berarti menerima Roh Kristus secara terus-menerus, kehidupan penyerahan tanpa pamrih untuk pelayanannya. Di mana ada persatuan ini, pekerjaan baik akan muncul. Kehidupan pokok anggur akan memanifestasikan dirinya dalam buah harum pada ranting-rantingnya. Pasokan kasih karunia Kristus yang terus-menerus akan memberkati Anda dan membuat Anda menjadi berkat sampai Anda dapat berkata bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Jadi, persatuan dengan Yesus itu adalah sama dengan tinggal di dalam Yesus. Dan tinggal dalam Yesus adalah iman yang hidup. Sebab Efesus 3 ayat 17 berkata, "Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu." Dan tinggal dalam Yesus oleh iman yang hidup itu adalah dengan menerima Roh Kristus secara terus-menerus. Maka melalui persatuan ini, perbuatan baik akan muncul. Kita menyatakan kasih dan kebaikan hati kita yang berasal dari Kristus. Sebab kita tinggal dalam Yesus. Dialah yang mengerjakan perbuatan baik itu, dan itu sebabnya Nyonya White kutip Galatia 2 ayat 20. "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Mau mengasihi dan berbaik hati, mau menjadi makhluk sosial yang Kristiani, kita harus tinggal di dalam Yesus, bersatu dengan Yesus dan menerima Roh-Nya Yesus terus-menerus. Lalu bagaimana dengan kasih persaudaraan sebagaimana ayat inti hari ini nyatakan? Menjadi putra dan putri Allah halaman 303 paragraf 1 berkata, "Mereka yang di dalam hatinya Kristus tinggal akan menghasilkan buah kasih persaudaraan." Kutipan ini bisa dibaca dalam renungan pagi tanggal 13 Oktober 2021. Kita akan pelajari nanti. Namun sebagai pendahuluan bahwa kasih persaudaraan adalah buah dari tinggalnya Kristus di dalam hati kita. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran Roh Kristus. Mengapa penting sekali Roh Kristus ini? Sebab Yesus sendiri berkata, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, mau mengasihi dan berbaik hati kepada sesama, serta memiliki kasih persaudaraan, itu adalah pekerjaan Kristus dalam hidup kita, melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Bukalah pintu hati kita masing-masing dan izinkan Yesus yang masuk dan berkuasa, maka hidup kita diubahkan serupa dengan Dia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu hanya dalam anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini. Semuanya yang baik yang dalam hidup kami itu adalah perbuatan Kristus. Yesuslah yang membuat buah-buah baik dalam hidup ini, melalui kehadiran Roh-Nya. Oleh karenanya, ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.